Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kembali kita berjumpa malam ini, menikmati sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dengan merenungkan tema ujian sebagai bukti kasih kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 11 hingga ayat yang ke-12 mengatakan, "Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, 'Abraham, Abraham,' sahutnya, 'Ya Tuhan.' Lalu ia berfirman, 'Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.'" Saudara, seorang penulis Mesir pernah menulis ungkapan ini, "Ya Tuhan, jika aku mengikutimu karena keuntungan surgawi, kiranya surga menjauh dariku. Dan jika aku mengikutimu karena takut masuk neraka, biarlah neraka mencengkeramku. Ya Tuhan, tuntunlah aku untuk mengasihimu dan mengikutimu, supaya aku tahu dimanapun engkau berada, di situ pun aku berada." Saudara, ketika Ishak lahir, anak yang sudah lama dijanjikan, orang bisa mengatakan anak yang mahal, anak yang dinantikan dengan penuh perjuangan, dengan derai air mata dan doa. Kehadiran Ishak dalam kehidupan Abraham dan Sarah menjadi penting. Dan sebagai manusia, bisa saja Ishak menjadi pusat dan inti dalam keluarga Abraham. Ishak bisa menempati tempat yang paling kudus di hati Abraham, tempat yang paling pertama dan yang utama. Ishak bisa menjadi segala-galanya dalam hidup Abraham. Dan Ishak memang bertumbuh menjadi pemuda di mana janji-janji Allah kepada Abraham akan terwujud melalui dirinya. Sehingga Abraham bisa saja mengatakan, "Ishak anakku, aku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap kekuatanku." Bisa dikatakan inilah puncak dari kasih Abraham. Dan dalam puncak kasih Abraham kepada Ishak inilah Tuhan menguji kepercayaan Abraham. Bisa dikatakan ini ujian yang terakhir. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi." Itu perintahnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengenal isi hati Abraham. Abraham tidak segan-segan. Inilah yang membuatnya Abraham menjadi orang yang taat. Bahkan Allah sendiri mengatakan, "Aku telah tahu bahwa engkau takut kepada Allah." Nah, saudaraku yang terkasih, Abraham sesungguhnya bisa menolak, bisa tidak mematuhi perintah ini. Abraham bisa mengatakan, "Tuhan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari." Tapi ternyata Abraham taat. Dan inilah puncak ketaatan dari Abraham. Dan pada esok pagi, Abraham membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Saudara, apa yang disingkapkan kisah ini kepada kita? Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita tentang kisah ini? Sesungguhnya hendak mengajarkan kepada kita kasih yang otentik kepada Tuhan, tentang kasih yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini kisah itu datang juga kepada kita. Kita pun tidak luput dari ujian iman. Itu bisa datang melalui keluarga kita. Itu bisa datang melalui anak cucu, pekerjaan, kesehatan, penyakit, harta benda, dan hal-hal yang bernilai lainnya dalam kehidupan kita, yang bisa menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan malam ini juga meminta jawaban dari kita. Apakah kita memiliki kasih yang otentik kepada Allah, melebihi dari segala-galanya, menempatkan Tuhan dari segala-galanya, dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dan menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati setiap ujian-ujian iman dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui seberapa besar kasih kami kepadamu,
dan juga Engkau tahu dan melihat ke dalam hidup kami hal-hal yang berpotensi menggeser kasih kami kepadamu. Mungkin anak-anak kami, cucu kami, suami istri, orang tua, pekerjaan dan usaha-usaha lainnya, serta capaian-capaian lainnya dalam kehidupan kami. Mampukan kami melihat dan bisa melewati setiap ujian dalam hidup kami. Biarlah ujian ini membuat kami makin bergantung sepenuhnya hanya kepada kuasa-Mu. Malam ini kami akan beristirahat. Kami percaya malam ini menjadi malam berkat buat kami, hingga besok kami menyambut hari-Mu yang baru. Tiang awan akan menuntun kami untuk beraktivitas dalam kuasa-Mu. Dengarkan doa hamba-Mu, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan. Shalom.